KD25 sudah berangkat. Siapa yang suruh berangkat? Hey guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. Seperti sudah teman-teman baca di judul atau di thumbnail, 19 Oktober 2020 ini bertepatan 33 tahun sejak insiden kecelakaan maut paling tragis di sepanjang sejarah transportasi Indonesia, yaitu insiden kecelakaan maut kereta api Bintaro 1 yang terjadi pada 19 Oktober tahun 1987 di Pondok Betung, Bintaro, Jakarta Selatan. Jadi video ini aku buat untuk kita semua mengenang insiden tragis yang pernah terjadi di sejarah Indonesia, di mana kecelakaan ini diklaim sebagai tragedi terburuk dalam sejarah perkeretaapian Indonesia, dengan korban tewas sebanyak 139 orang dan 254 orang lainnya luka parah. Nah, meskipun tragedi kereta Bintaro ini udah lama banget dan sudah menjadi legenda di Indonesia, tapi mungkin teman-teman ada yang belum tahu tentang kisah detail di balik kecelakaan ini dan munculnya urban legend mengerikan sejak terjadinya tragedi Bintaro 1 ini. Dan hari ini kita akan kilas balik 33 tahun yang lalu, mengenal salah satu sejarah kelam di Indonesia dan mengenang tragedi kecelakaan maut kereta api Bintaro 1. And now, before video udah selesai, The Mirror mau start. Sumpah guys, kalau misalnya kalian simak cerita ini dengan seksama, itu asli bikin merinding guys. Jadi kecelakaan ini melibatkan dua kereta api, yaitu kereta api Pangkas Merak KA220 yang berangkat dari stasiun Kebayoran dan kereta api Lokal Rangkas yaitu KA225 yang berangkat dari stasiun Sudimara menuju Rangkas Bitung, Jakarta Kota. Dan dua kereta api ini bertabrakan head to head, jadi adu kambing itu, dan menyebabkan kerusakan yang sangat parah, bahkan bisa dibilang hancur. Sehingga tim evakuasi penyelamatan korban mengalami kesulitan untuk menyelamatkan korban yang sebagian besar terjepit dan berserakan. Nah, dalam laporan investigasinya, tabrakan ini terjadi akibat kelalaian petugas stasiun Sudimara yang memberikan sinyal aman kepada kereta untuk jalan, padahal tidak ada instruksi sama sekali yang menandakan bahwa statusnya aman. Menurut keterangan resmi dari Perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA mengatakan bahwa kejadian tragis ini terjadi di kilometer 17+252 lintas Angke Tanah Abang, Rangkas Bitung, Merak. Dan lokasi ini juga terletak sekitar 1,5 km dari Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, pemakaman. Oke, sekarang kita masuk ke kronologi kejadian. Kecelakaan ini terjadi pada hari Senin pagi, jam 7, di mana itu adalah waktu padat penumpang di KA225 yang berangkat dari Rangkas Bitung ke Jakarta Kota. Dan pada pagi itu, KA225 mengangkut 1.887 orang penumpang, yang mana itu sudah melebihi kapasitas kereta sebanyak 200%, jadi 2 kali lipat. Sampai-sampai penumpang KA225 ini nggak dapat bangku dan banyak yang berdiri di depan dan atap gerbong kereta, saking penuhnya. Tapi berbeda dengan kondisi KA220, yang hanya mengangkut 478 penumpang dari kapasitasnya yaitu 685 penumpang, jadi persentase kepadatan penumpangnya adalah 72,6%. Jadi masih batas wajar dan semua penumpang dapat bangku. Pada jam 6:46 menit, pemimpin perjalanan kereta api atau PPKA di stasiun Kebayoran mengabarkan bahwa KA220 dengan masinis Amung Sonaria berangkat dari stasiun Kebayoran arah timur ke stasiun Sudimara arah barat. Nah, PPKA Sudimara yang mendapatkan kabar dari stasiun Kebayoran, pastinya PPKA Sudimara kaget karena di stasiun Sudimara sudah ada 3 jalur yang terisi penuh, salah satunya diisi oleh KA225. Nah, PPKA Sudimara tidak mungkin melakukan persilangan dengan KA220 yang akan datang dari Kebayoran di stasiun Sudimara itu. Akhirnya PPKA Sudimara meminta persilangan dilakukan di stasiun Kebayoran supaya KA220 ini bisa lewat. Nah, PPKA Sudimara ini mengatakan bahwa persilangan ini sudah disepakati dengan PPKA Kebayoran sebelum KA220 ini berangkat dari Kebayoran. Tapi ternyata PPKA di Kebayoran melakukan pergantian shift, yang mana petugas PPKA yang baru masuk ini, dia tidak tahu dengan rencana persilangan yang tadi disepakati dengan PPKA Sudimara. Tapi meskipun dilakukan pergantian shift, waktu PPKA Kebayoran ini sudah berganti shift itu,
kontak sempat dilakukan antara PPKA Sudimara dengan PPKA Kebayoran. Hanya saja, petugas PPKA pengganti ini adalah petugas baru yang tidak paham dengan percakapan penting yang dilakukan sebelumnya. Jadi karena dia anak baru, dia nggak paham dengan percakapan, dan mungkin teledornya nggak mau tahu juga dan nggak peduli juga. Jadi kayak, ini ngomong apaan sih? Ah, udahlah. Gitu mikirnya. Tapi karena terlambat, kereta KA220 sudah berangkat dari stasiun Kebayoran. Akhirnya PPKA di Sudimara melakukan berbagai upaya untuk mengosongkan jalan agar KA220 ini bisa lewat. Nah, upaya yang dilakukan adalah dengan memindahkan KA225 dari jalur 3 ke jalur 1. Meskipun di jalur 1 itu sudah ada 7 rangkaian gerbong kereta api yang akan lewat. Tapi karena masih belum waktunya, jadi aman lah gitu. Kemudian PPKA Sudimara memerintahkan seorang petugas untuk mengatakan kepada masinis KA225 yang ada di stasiun Sudimara, yaitu Bapak Slamet Suradio, tentang informasi perpindahan jalur ini. Nah, tapi entah apa yang disampaikan oleh si petugas ini, atau apa yang ditangkap oleh Pak Slamet ini, Pak Slamet ternyata memberangkatkan KA225 di stasiun Sudimara itu bergerak ke arah Kebayoran pada pukul 6.50 pagi. Jadi nggak jadi nih pindah dari jalur 3 ke jalur 1. Yang ternyata Pak Slamet ini berpedoman ke rencana awal, yaitu melakukan persilangan di stasiun Kebayoran. Seperti yang disepakati oleh PPKA Kebayoran sebelum ganti shift tadi dengan PPKA Sudimara. Jadi Pak Slamet ini nggak tahu nih tentang rencana pemindahan jalur itu. Yang ternyata Pak Slamet ini juga nggak tahu kalau KA220 sudah berangkat dari stasiun Kebayoran menuju ke arah stasiun Sudimara. Yang mana seharusnya KA225 ini menunggu di stasiun Sudimara sampai KA220 lewat, barulah dia bisa jalan. Nah, pada saat itu PPKA Sudimara panik sepanik-paniknya karena dia tahu dua kereta ini akan bertabrakan. Bahkan salah seorang petugas di PPKA Sudimara berlari sambil mengibar-ibarkan bendera merah, juga diisyaratkan dengan bunyi trompet, agar masinis KA225 Pak Slamet Suradio ini mendengar dan melihat sehingga dia menghentikan keretanya. Tapi ternyata Pak Slamet ini nggak melihat atau mendengar tanda-tanda itu, dia bahkan melajukan keretanya lebih cepat ke arah stasiun Kebayoran. Akhirnya di tikungan sepanjang 407 meter, Pak Slamet kaget karena dia melihat KA220 sedang melaju ke arah mereka. Nah, semua penumpang di KA225 yang memenuhi gerbong tadi, bahkan sampai ke atap, seketika langsung melompat dari kereta itu karena mereka tahu di depan akan ada kecelakaan besar. Masinis KA220 langsung menyadari dan seketika langsung mengerem keretanya, tapi terlambat. Masinis KA220 melompat keluar dari kereta melaju kencang, dan terjadilah tabrakan maut. Tabrakan hebat ini menghancurkan bagian depan KA220 dan KA225. Dentuman dahsyat terdengar di lokasi itu, dan seketika langsung banyak berjatuhan korban jiwa. Ada yang terjepit, ada yang bagian tubuhnya terpotong-potong, bahkan hancur dan berserakan di sepanjang lokasi tabrakan. Puluhan mayat berserakan, dan tanah Bintaro seketika menjadi lapangan merah. Dan pada hari itulah tercatat sebagai sejarah kelam transportasi Indonesia, dan pada saat itu seluruh negeri Indonesia berkabung, berduka atas insiden yang menewaskan 139 orang dan 254 orang lainnya terluka parah. Dan di sini mari kita semua mendoakan kepada almarhum dan almarhumah korban tragedi Bintaro agar mereka bisa hidup tenang di alam sana, dan untuk keluarga diberikan ketabahan, kesehatan, dan rezeki yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Tapi mirisnya, akibat insiden ini, Pak Slamet Suradio, masinis KA225 tadi, dituduh sebagai penyebab terjadinya kecelakaan maut ini. Pak Slamet dianggap melanggar aturan karena memberangkatkan kereta tanpa instruksi. Dia dipecat secara tidak hormat sebagai masinis, semua uang gaji dan uang pensiunnya ditahan oleh negara, tanpa peradilan yang jelas. Dan saat ini pun Pak Slamet hidup terlunta-lunta dan bertahan hidup dengan menjual rokok eceran di kampung halamannya di Jawa Tengah. Seketika Pak Slamet pun dilupakan. Tapi Pak Slamet juga sempat mengklarifikasi bahwa semua tuduhan kepada dirinya itu adalah fitnah, karena dia mengaku dia tidak melompat dari kereta dan tetap ada di dalam kereta sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai masinis, dan dia bisa membuktikan dengan luka-luka yang ada di tubuhnya bahwa dia ada di dalam kereta ketika tabrakan itu terjadi. Belum lagi trauma pasca insiden yang masih teringat jelas di pikirannya sampai saat ini. Pak Slamet juga mengatakan bahwa dia sangat merasa kesal dengan perlakuan yang ia terima, karena dia yakin dan masih ingat dengan jelas bahwa PPKA Kebayoran sudah memberikan sinyal aman untuk berangkat, asisten masinis sudah naik ke kabin, kondektur sudah masuk dalam kereta,
yang menandakan kereta siap untuk diberangkatkan. Nah, padahal kalau dipikir-pikir lagi, ada banyak pihak yang terlibat di insiden ini, seperti yang kita semua tadi udah dengar dan bahas. Tapi kenapa hanya Pak Slamet yang disalahkan? Menurut kalian gimana? Apakah adil? Apakah tidak? Coba komen di bawah. Dan itulah kronologi kejadian tragedi Bintaro 1 pada 19 Oktober tahun 1987. Nah, setelah insiden ini terjadi, dengan banyaknya korban jiwa yang tewas di lokasi Bintaro 1, pastinya kepercayaan masyarakat akan hal-hal mistis pun mulai bermunculan. Sejak insiden itu berkembanglah urban legend di lokasi Bintaro 1 yang mengatakan bahwa banyak gangguan makhluk halus penampakan yang bergentayangan di sekitar lokasi. Gangguan tersebut meliputi seringnya terdengar suara tangisan anak-anak dan wanita yang menjerit meminta tolong untuk diselamatkan. Ada juga suara jeritan yang tidak ada wujudnya, sosok anak-anak yang bermain di malam hari, wanita yang berdiri di semak-semak, bahkan potongan-potongan tubuh yang terlihat masih berdarah-darah di sekitar rel kereta api. Bahkan banyak juga warga yang mengatakan bahwa mereka melihat penampakan potongan tubuh yang terbang melayang-layang. Nah, sekarang kita akan bahas tragedi Bintaro 2. Kecelakaan kereta api yang sama juga terjadi di lokasi yang sama, di hari yang sama, di hari Senin, pada tanggal 9 Desember tahun 2013. Yang mana kecelakaan maut ini melibatkan KRL Komuter Line jurusan Serpong Tanah Abang dengan truk tangki BBM di pintu perlintasan kereta Pondok Betung. Dan kejadian naas ini disebut-sebut warga sebagai tragedi Bintaro 2. Tragedi ini menewaskan 7 orang dan puluhan orang lainnya luka-luka. Dilansir dari liputan6.com, salah seorang warga setempat yang bernama Mahfud, usia 39 tahun, yang saat itu menjadi saksi kejadian tragedi Bintaro 2, dia mengatakan bahwa satu hari sebelum kejadian itu terjadi pada malam harinya, dia melihat ada penampakan 3 anak-anak yang sedang bermain dan berlari-lari di sekitar rel pada malam hari, tengah malam tepatnya. Nah, urban legend yang dipercaya oleh warga di sekitar lokasi Bintaro, bahwa ketika tengah malam ada penampakan anak-anak yang sedang bermain, maka besok harinya pasti akan terjadi kecelakaan. Karena hal itu juga terjadi pada tragedi Bintaro 1, di mana Mahfud yang waktu itu duduk di kelas 2 SMP, dia melihat penampakan anak-anak yang sedang bermain di lokasi kereta, dan besok paginya tragedi Bintaro 1 terjadi. Jadi hal itu sudah menjadi urban legend yang dipercaya oleh masyarakat di sana. Mahfud juga mengatakan bahwa dia masih ingat dengan jelas ketika dia usia 13 tahun waktu 2 SMP itu, dia harus melihat banyaknya jenazah-jenazah korban yang hancur dievakuasi ke rumahnya. Karena rumahnya lah yang paling dekat dengan lokasi tragedi Bintaro 1. Nah, di tragedi Bintaro 2 ini jam 11 siang, dia juga sudah melihat truk BBM sudah masuk ke rel kereta api dan dia tahu akan ada tabrakan. Dia hanya bisa tutup kuping dan gak lama setelah itu terdengar suara ledakan yang sangat hebat. Dan kembali dia juga ikut andil di dalam evakuasi korban kecelakaan itu. Sebelum tragedi Bintaro 1 dan Bintaro 2 ini, pada tahun 1948 juga pernah terjadi pembantaian di lokasi yang sama, yang mana penampakan-penampakan dari korban pembantaian itulah yang menjadi pertanda bahwa akan terjadi kecelakaan di lokasi Bintaro itu. Cerita itu didapatkan oleh Mahfud dari ayahnya Rojak yang berusia 91 tahun, di mana ayahnya mengatakan bahwa pada tahun itu, 1948 itu, sebuah kereta sedang membawa pejuang Banten untuk berjalan menuju markas penjajah Belanda. Tapi ternyata ketika kereta sampai di lokasi kecelakaan Bintaro itu, semua pejuang Banten Indonesia ini ditembaki oleh tentara Belanda yang bersembunyi di balik semak-semak. Dan seketika lokasi itu menjadi ladang darah, lapangan merah, akibat tewasnya pejuang-pejuang dari Indonesia. Dan korban-korban pembantaian inilah yang bergentayangan di lokasi Bintaro 1 itu. Dan ini juga ada satu kisah yang cukup bikin merinding, tentang kesaksian salah seorang korban tragedi Bintaro 2 yang bernama Dinda Irmawati yang berusia 29 tahun. Di mana pada saat itu dia sedang ada di dalam KRL Komuter Line dan dia melihat sosok pria tersenyum hanya beberapa detik sebelum tragedi Bintaro 2 terjadi. Masih dilansir dari liputan6.com, Dinda Irmawati mengatakan bahwa pada hari itu dia berangkat dari stasiun Pondok Raji dan berdiri tepat di belakang pintu masinis sambil berpegangan di atap gitu. Dinda mengatakan bahwa waktu berangkat kejadiannya biasa aja dan Dinda melihat suatu hal yang aneh. Ketika dia menghadap ke pintu masinis, dia melihat seorang pria membuka pintu dan tersenyum kepadanya.
Nah, si Dinda ini mengira bahwa pria itu adalah pendamping masinis. Dan dia mencoba menahan senyumannya untuk tersenyum balik kepada si pria itu karena senyumnya sangat-sangat mengganggu gitu. Dan karena senyuman pria itu, si Dinda ini batal dari niatnya ingin masuk ke ruang lokomotif. Tapi belum selesai dia melihat pria itu tersenyum, beberapa detik kemudian, dia mendengar suara ledakan yang sangat dahsyat. Seketika langsung membuat seisi gerbong itu panik, menangis, berteriak, menjerit. Tapi anehnya, ketika terjadi suara ledakan dan semua orang panik itu, pria yang tadi tersenyum kepada si Dinda tertawa. Setelah terjadi benturan keras, lokomotif dan gerbong kereta mengeluarkan asap yang disusul oleh jilatan api yang besar. Seketika semua penumpang yang kebanyakan adalah wanita berlarian, bahkan sampai berjatuhan, ada yang terinjak, ada yang minta tolong, ada yang terjepit. Pokoknya semua posisi itu udah berantakan dan hancur-hancuran lah dalam gerbong itu. Dan Dinda pada saat itu juga panik dan berusaha untuk keluar dari gerbong kereta itu. Bahkan dia udah nggak tahu lagi ini yang dipijak ini lantai atau orang. Sebelum Dinda ini keluar dari gerbong, dia melihat kembali ke arah pria tadi tersenyum dan pria itu hilang. Tapi Dinda mengatakan ia bersyukur dengan kejadian yang ia alami di dalam gerbong kereta api itu, karena jika pria tersenyum itu nggak muncul, mungkin si Dinda akan masuk ke ruang lokomotif dan akan lebih sulit lagi untuk keluar. Dan itulah kronologi lengkap kejadian tragedi Bintaro yang terjadi di lokasi tragedi Bintaro. Dan hari ini tepat 33 tahun setelah insiden kelam kecelakaan paling besar di perkereta-apian dan transportasi Indonesia, yaitu kecelakaan Bintaro 1 yang menewaskan ratusan korban jiwa. Jadi itu dulu video kita pada malam hari ini. Seperti biasa, klik like-nya kalau suka, dislike kalau tidak, subscribe channel ini untuk berlangganan, dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.